Munculnya kasus-kasus kekerasan di pondok pesantren, baik bersifat kekerasan fisik dan kekerasan verbal, bahkan kasus kekerasan seksual, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Karena kondisi ini bertolak belakang dengan image dan harapan masyarakat terhadap pondok pesantren. Masyarakat menginginkan pondok pesantren sebagai lembaga yang diharapkan mampu memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, juga pendidikan keahlian dan kemandirian dan entrepreneurship. Di media massa muncul berita pelecehan seksual pada pondok pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ada lagi kasus kekerasan santri di Pondok Pesantren Gontrol, Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur. Juga muncul kasus kekerasan seksual pada salah satu pondok di Desa Pangguan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Lalu apa yang menyebabkan ini terjadi? Dari beberapa penelusuran dan pendapat para ahli, penyebab kasus-kasus kekerasan muncul di pondok pesantren, penyebabnya paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, adanya kultur atau tradisi pondok pesantren yang paternalistik, di mana pada kondisi tertentu muncul nuansa superioritas, dan di sisi yang lain ada kondisi keterbatasan seseorang. Penyebab kedua, adanya anggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari media atau metode pembelajaran dan kedisiplinan. Penyebab ketiga, adanya dilema antara rasa solidaritas warga pondok pesantren dengan literasi kemanusiaan. Dan penyebab terakhir adalah minimnya pemahaman tentang keberagaman pada pondok pesantren. Kondisi ini serius untuk segera diselesaikan, karena jika masalah ini tidak diselesaikan, maka bisa berakibat kasus-kasus kekerasan di pondok pesantren semakin meningkat. Hal ini berdampak kepada masyarakat yang semakin tidak percaya terhadap pondok pesantren di Jawa Timur karena khawatir anaknya akan mengalami kekerasan, yang pada akhirnya akan menghambat terciptanya generasi penerus yang moderat dan berakhlakul karimah di Jawa Timur. Peluang untuk menyelesaikan masalah ini sangat besar. Di era Society 5.0 ini, segala kebutuhan informasi kebutuhan pondok pesantren sangat mudah diperoleh dan sangat mudah untuk dikoordinasikan dan dikomunikasikan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi juga memiliki tantangan yang tidak ringan, yakni dari kalangan internal yang cenderung masih menggunakan pendekatan kekerasan atau ancaman kepada peserta didik atau para santri, dengan alasan kedisiplinan atau yang lainnya. Padahal yang harus dimunculkan adalah ketegasan, bukan kekerasan. Solusi dari masalah ini segera diambil tindakan untuk penyelesaian masalah kekerasan yang terjadi. Dan untuk pencegahan kekerasan ini segera dilaksanakan proyek perubahan untuk pencegahan kekerasan di pondok pesantren se-Jawa Timur, yang dengan tindakan solusi jangka pendek, solusi jangka menengah, dan solusi jangka panjang, yang diwujudkan dengan mekanisme dan regulasi yang diatur dengan baik. Jika proyek perubahan ini dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan, insya Allah kekerasan di pondok pesantren se-Jawa Timur bisa diselesaikan dan dicegah, bahkan diharapkan akan mengalami 0 kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Jenderal Kemenagama Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Husnul Marom yang telah menyusun proyek perubahan strategi pencegahan kekerasan di pondok pesantren. Proyek perubahan ini menjadi salah satu kunci terhadap isu-isu aktual sekarang ini yang merebak di pesantren, bagaimana kekerasan seksual dan juga kekerasan perundungan terjadi di pondok pesantren. Karena ini saya rasa secara substantif memiliki makna dan manfaat yang besar terhadap pencegahan kekerasan di pondok pesantren. Dan program ini menjadi menurut saya salah satu inovasi ataupun terobosan yang bisa dilakukan, memposisikan bagaimana fungsi Kementerian Agama, bagaimana fungsi kasih pondok pesantren dalam mengawasi, memberikan pembinaan dan perlindungan kepada pondok pesantren, sehingga bisa dilakukan deteksi dini, antisipasi dini terhadap terjadinya kekerasan di pesantren dengan cara langsung terjun gunung, memonitor, baik monitoring secara langsung maupun secara virtual. Maka perlu adanya sistem yang dibentuk, strategi yang diciptakan untuk meredakan atau mencegah terjadinya kekerasan, entah itu seksual maupun kekerasan fisik terhadap para santri di pondok pesantren.
Ini bagian dari isu aktual yang direspon dan apresiasi, support, dukungan kepada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur dalam proyek perubahan ini, sekaligus nanti bisa dijadikan piloting untuk diterapkan di wilayah-wilayah lain sebagai perwujudan dari temuan ataupun inovasi baru dalam rangka mencegah kekerasan di pondok pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Haji Agus Ali Masudi, pengasuh pesantren Progresif Bumi Sholah Sidoarjo, sangat mendukung program yang dilakukan oleh saudara kita Afinabila Bapak Husnul Marom MSI tentang mencegah kekerasan yang ada di pondok pesantren. Ketahuilah, sepanjang sejarah keberadaan manusia, emosi dan kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gunawi MPD, pimpinan Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, mendukung dengan sepenuh hati proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Dr. Husnul Marom, Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur, tentang strategi pencegahan kekerasan di Pondok Pesantren se-Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang beliau usahakan bermanfaat bagi pondok-pondok pesantren se-Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.